Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabela Veronica dengan NIM 2404106047. Saya dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas PGMI 5 semester 3. Pada video refleksi ini saya akan membahas materi tentang tujuan, fungsi, dan peranan evaluasi pembelajaran yang telah dipelajari dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Materi ini saya pilih karena evaluasi pembelajaran merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan, khususnya dalam mengetahui keberhasilan pembelajaran serta sebagai dasar perbaikan pembelajaran di masa yang akan datang. Evaluasi pembelajaran merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pembelajaran yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi bukan hanya dilakukan di akhir pembelajaran, tapi harusnya dilakukan secara berkelanjutan sejak awal hingga akhir proses pembelajaran itu berlangsung. Secara sederhana, evaluasi pembelajaran dapat dipahami sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Namun, jika dilihat lebih dalam, evaluasi tidak berfungsi untuk menilai efektivitas metode, strategi, dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Tujuan evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi pembelajaran pada dasarnya adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan evaluasi, guru dapat melihat sejauh mana peserta didik memahami materi yang telah diajarkan. Namun, jika dilihat lebih mendalam, tujuan evaluasi pembelajaran tidak hanya sebatas mengukur hasil belajar. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui perkembangan belajar peserta didik dari waktu ke waktu. Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan, guru dapat memantau kemajuan belajar peserta didik dan memberikan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik ini. Evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Dengan mengetahui kesulitan tersebut sejak dini, guru dapat melakukan tindakan perbaikan agar tidak menjadi bumerang dan kesalahan ini tidak terulang-ulang, seperti memberikan bimbingan tambahan atau menggunakan metode pembelajaran yang berbeda. Nah, dari sini saya itu memahami bahwa evaluasi pembelajaran ini memiliki tujuan yang sangat strategis, yaitu membantu tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Kedua, fungsi evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran memiliki beberapa fungsi yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Salah satu fungsi utama evaluasi adalah fungsi diagnostik. Fungsi ini membantu guru untuk mengetahui kelemahan dan kesulitan belajar peserta didik. Dengan fungsi diagnostik, evaluasi dapat menjadi alat untuk memahami kondisi belajar peserta didik secara lebih mendalam. Selain itu, ada juga fungsi formatif. Fungsi formatif ini bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, evaluasi formatif dilakukan secara berkala untuk memberikan umpan balik kepada guru dan peserta didik. Melalui evaluasi formatif ini juga, guru dapat mengetahui apakah pembelajaran perlu diperbaiki atau disesuaikan. Fungsi lain dari evaluasi pembelajaran adalah fungsi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir pembelajaran untuk mengetahui hasil belajar peserta didik secara keseluruhan. Hasil evaluasi sumatif biasanya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, seperti penentuan nilai akhir atau kelulusan, atau peserta didik ini naik ke kelas selanjutnya atau tinggal di kelas ini. Nah, selain itu ada juga fungsi motivatif. Fungsi motivatif ini adalah hasil evaluasi dapat menjadi motivasi bagi peserta didik ini untuk belajar lebih giat.
Ketika peserta didik mengetahui hasil belajarnya, mereka akan terdorong untuk memperbaiki diri dan meningkatkan prestasi belajar. Selanjutnya, yang ketiga, peranan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran memiliki peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama bagi guru. Evaluasi ini berperan sebagai alat refleksi untuk menilai keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Dengan evaluasi, guru dapat mengetahui apakah metode dan strategi pembelajaran yang digunakan sudah efektif atau perlu diperbaiki. Nah, kalau bagi peserta didik, evaluasi berperan sebagai sarana mengetahui kemampuan dan perkembangan belajar mereka. Melalui evaluasi, peserta didik dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sehingga mereka dapat memperbaiki diri dalam proses belajar. Evaluasi pembelajaran juga berperan bagi sekolah. Evaluasi pembelajaran berperan sebagai alat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Hasil evaluasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembelajaran dan peningkatan kualitas sekolah. Setelah mempelajari materi evaluasi pembelajaran ini, saya menyadari bahwa evaluasi itu memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan kualitas pembelajaran. Evaluasi tidak boleh dilakukan secara asal-asalan karena hasil evaluasi akan berdampak langsung pada peserta didik. Saya juga menyadari bahwa evaluasi pembelajaran harus dilakukan secara adil dan objektif. Guru harus mampu menyusun instrumen evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Evaluasi yang baik akan membantu menciptakan pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan manusiawi. Dalam praktik pendidikan, evaluasi pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai bentuk penilaian. Tidak semua kemampuan peserta didik dapat diukur melalui tes tertulis. Nah, oleh karena itu, guru perlu menyusun berbagai bentuk evaluasi agar penilaian yang dilakukan lebih komprehensif. Sebagai contoh, penilaian sikap dapat dilakukan melalui observasi selama proses pembelajaran di dalam kelas. Kalau penilaian keterampilan dapat dilakukan melalui praktik atau proyek. Dengan menggunakan berbagai bentuk evaluasi, guru dapat menilai kemampuan peserta didik secara lebih menyeluruh. Evaluasi juga berfungsi sebagai dasar untuk melakukan perbaikan pembelajaran. Ketika hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta didik belum mencapai tujuan pembelajaran, maka guru perlu melakukan refleksi dan memperbaiki pembelajaran yang telah dilaksanakan. Sebagai calon pendidik, materi evaluasi pembelajaran ini memberikan kesadaran bahwa guru memiliki tanggung jawab besar dalam menilai pembelajaran. Nah, guru tidak hanya dituntut untuk menyampaikan materi saja, tetapi juga harus mampu mengevaluasi pembelajaran secara profesional. Nah, setelah itu, evaluasi pembelajaran yang baik akan membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu peserta didik mencapai tujuan belajar secara optimal. Oleh karena itu, pemahaman tentang evaluasi pembelajaran ini sangat penting bagi calon pendidik seperti saya. Manfaat utama evaluasi pembelajaran adalah untuk membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa tantangan seperti evaluasi yang terlalu berorientasi pada nilai dan kurang memperhatikan proses belajar peserta didik. Akibatnya, peserta didik seringkali hanya fokus mengejar angka atau nilai akhir, bukan pada pemahaman materi dan pengembangan kemampuan di dalam diri mereka. Nah, menurut saya, kondisi seperti ini membuat evaluasi kehilangan makna sebenarnya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Peserta didik menjadi mudah merasa tertekan, takut salah, enggan mencoba hal baru karena khawatir nilainya rendah, karena mereka itu hanya fokus untuk mengejar nilai yang tinggi saja.
Padahal dalam proses belajar, kesalahan itu merupakan hal yang wajar dan justru menjadi bagian penting dari pembelajaran itu sendiri. Nah, oleh karena itu, tantangan tersebut dapat diatasi dengan meningkatkan pemahaman guru tentang evaluasi yang autentik dan berkelanjutan. Evaluasi autentik memungkinkan guru menilai kemampuan peserta didik secara lebih nyata. Misalnya, melalui tugas proyek, praktik presentasi, atau portofolio, sehingga yang dinilai bukan hanya hasil akhir, tetapi juga proses belajar yang dilalui peserta didik itu selama menempuh pendidikan. Selain itu, evaluasi yang berkelanjutan membuat guru dapat membantu perkembangan belajar peserta didik secara bertahap. Dengan cara ini, guru tidak hanya mengetahui hasil akhir, tetapi juga memahami perkembangan, usaha, dan kompetensi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Evaluasi seharusnya digunakan sebagai alat pembinaan, bukan sebagai alat untuk menghukum peserta didik. Melalui evaluasi yang bersifat membina, guru dapat memberikan umpan balik yang membangun sehingga peserta didik mengetahui bagian mana yang harus dan perlu mereka perbaiki. Dengan demikian, evaluasi dapat mendorong peserta didik untuk terus berkembang, lebih percaya diri, dan lebih termotivasi dalam melakukan pembelajaran serta terus belajar. Menurut saya, jika evaluasi pembelajaran dilakukan dengan pendekatan seperti ini, maka proses pembelajaran akan lebih terasa manusiawi, adil, dan bermakna baik bagi guru maupun peserta didik. Sebagai kesimpulan, tujuan, fungsi, dan peranan evaluasi pembelajaran memiliki posisi yang sangat penting dalam menjamin keberhasilan proses pendidikan. Evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai alat penilaian untuk menentukan nilai akhir saja peserta didik, tetapi juga sebagai sarana refleksi bagi guru dan peserta didik dalam melihat kembali proses pembelajaran yang telah dilalui. Melalui evaluasi pembelajaran, guru dapat mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai serta bagian mana yang masih perlu diperbaiki. Sementara itu, bagi peserta didik, evaluasi menjadi sarana untuk memahami perkembangan belajar, mengenali kemampuan diri, dan memperbaiki kekurangan yang dimiliki. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran seharusnya dimaknai sebagai proses pembinaan yang berkelanjutan, bukan sebagai bentuk tekanan atau hukuman. Nah, dengan pemahaman dan penerapan evaluasi pembelajaran yang baik, diharapkan proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan bermakna. Evaluasi yang dirancang dan dilaksanakan secara tepat akan membantu menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga menghargai proses belajar peserta didik secara utuh. Sebagai calon pendidik, materi ini memberikan kesadaran bahwa evaluasi pembelajaran merupakan tanggung jawab besar yang harus dijalankan secara profesional dan beretika. Harapannya, evaluasi dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta membantu peserta didik berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya evaluasi pembelajaran dalam dunia pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.